Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pengkajian status kesehatan jiwa. Di dalam pengkajian ini akan terdiri dari beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu observasi. Jadi nanti observasi juga dilakukan sepanjang kita melakukan pengkajian status kesehatan jiwa, dan juga wawancara atau anamnesa. Pada pengkajian kesehatan jiwa ini, melakukannya kita adalah sepanjang kita berinteraksi dengan pasien, dan tidak hanya satu kali interaksi saja kita melakukannya, tapi sepanjang kita berinteraksi dengan pasien, selama kita melakukan intervensi pun kita juga melakukan pengkajian status kesehatan jiwa. Baiklah, marilah kita mulai bagaimana pengkajian kesehatan ini. Silahkan simak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Bu Santi Wardaningsih. Saya perawat di sini. Ya. Ini apakah benar dengan Mbak Sri? Iya. Sri, sebentar ya. Sri Susilowati ya Mbak? Iya. Umurnya berapa? Cantik sekali ya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang Bu. Alhamdulillah ya. Ibu nggak mau kenalan sama teman saya? Oh nanti ya. Iya. Ya. Rumahnya di mana Mbak Sri? Saya di Bantul Bu. Oh di Bantul, tepatnya? Di Bambang Lipuro. Bambang Lipuro, oke. Jadi gini Mbak Sri, saya panggilnya Mbak Sri ya? Ya. Atau bisa dipanggil dengan siapa? Mbak aja. Mbak aja, Mbak. Dengan Mbak, hari ini seperti yang kemarin sudah kita janjikan, ya. Kita sudah bertemu kemarin sore ya. Iya. Itu bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar selama insya Allah 25 menit, 20 sampai 25 menit. Iya, benar. Apakah bersedia Mbak Sri? Iya. Oke ya. Baik, sebelumnya nanti saya izin ada beberapa, karena kita mau ngobrol-ngobrol, terus ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Saya boleh ya sambil buka catatan saya ya Mbak Sri ya? Boleh. Ya, ini Mbak Sri, jadi Bu Santi tujuannya di sini akan ngobrol, akan membicarakan tentang beberapa hal terkait dengan salah satunya alasan kenapa mengapa Mbak Sri dirawat di sini ya? Iya. Bisa diceritakan oleh Mbak Sri apa yang kemarin terjadi di rumah? Dibawa sini Bu. Saya tuh soalnya marah-marah Bu. Oh gitu. Saya katanya suka ngomong sendiri. Padahal saya ngomong sama teman saya. Oh, ada temennya? Iya, kan selalu sama saya Bu. Oh, gitu. Namanya Eni Bu. Oh, namanya Mbak Iya. Eni. Apakah Mbak Eni juga ikut ke sini? Ini loh di sebelah saya. Dari tadi kan saya ngomong sama dia Bu. Oke, Iya. ya nanti kita membicarakan lebih lanjut ya tentang iya. temannya itu ya. Iya. Nah sekarang saya ingin bertanya beberapa hal selain tadi alasannya kenapa bisa dibawa ke sini. Ini sudah hari keberapa ini dirawat di sini? Berapa ya Bu? Kayaknya udah lama Bu. Kalau di catatan sini sudah Saya 7 pengen hari pulang. ya? Oh iya. Pengen pulang? Iya. Oke, kalau pengen pulang nanti kita akan belajar syarat-syarat apa saja, kan ngomongin apa saja syarat-syaratnya biar bisa pulang. Oh, iya. Tapi nanti sekarang kita akan bicara dulu beberapa hal ya, Iya. terkait dengan peristiwa-peristiwa apa yang pernah Mbak Sri alami sehingga kita bisa membantu nanti bagaimana kebutuhannya Mbak Sri apa gitu ya. Iya. Oke. Mbak Sri sebelum saat ini dirawat di sini, pernah nggak dirawat sebelumnya di rumah sakit? Pernah. Di sini kan, kesini kan? Iya, pernah. Berapa tahun yang lalu itu? Kayaknya udah 2 atau 3 tahun ya? Oh, 2 tahun yang Udah lalu. lama pokoknya. Udah lama. Tahun berapa kalau inget? 16? Apa ya? Apa 15 ya? 2016? Iya. Oh, 2015 atau 2016. Jadi kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Iya. Kemudian selama itu Mbak Sri minum obat? Minum? Oh gitu. Minum obat, Minum? terus pengobatan yang lain? Enggak. Oh, kemarin itu obatnya habis. Oh, jadi
Dirawat di sini, sebelum dirawat di sini sempat putus obat. Iya. Oh, oke. Soalnya nggak dianterin lagi ke sini. Oke, iya, Terus iya, katanya saya suka ngomong. Iya, tapi Iya. Bu Santi juga kemarin lihat pas kita sebelum kenalan itu Mbak Sri memang kelihatan sedang ngomong sendiri juga ya. Ih, ngomongnya tuh sama Eni loh, Bu, bukan gitu. sendiri. Tapi Iya. orang lain nggak lihat. Nggak lihat Eni. Oh iya ya. Baik. Kemudian, nah ini saya mau tanya-tanya. Waktu kecil Mbak Eni pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan? Dulu, Bu. Mm-mm. Mau saya ceritain, Bu? Boleh cerita apa saja sama Bu Santi, boleh cerita apa saja. Jadi dulu, Bu, itu tuh bapak saya pernah mukul saya. Oh, Terus saya takut, Bu. Nah, terus saya ketemulah sama Eni. Nah, saya suka ngomong sama Eni, Bu. Gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. temannya itu ada setelah kejadian-kejadian itu Iya. ada. Tapi kadang-kadang ada nggak yang suaranya itu? Enggak sih, Bu. Kadang-kadang ada gitu. Tapi nggak Kadang-kadang mesti. ada. Oh, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kan kadang kalau habis dipukul saya ke ibu. Oh, iya. Ibu kan nggak apa-apa sama saya. Baik gitu, Bu. Kalau jatuh segala macam itu pernah nggak? Pernah dulu Jatuh, jatuh ya, dari pernah ya? motor. Terus saya ke rumah Umur sakit. berapa itu Mbak Sri? Itu saya kapan ya, Bu? Ya SD kayaknya, Oh, Bu. SD. Ya, berarti pernah mengalami trauma yang ada di kepala ya? Iya, saya dulu di rumah sakitnya lama Luka. katanya, Bu. Oh, gitu, sempat nggak sadarkan Iya, diri juga ya? iya. Baik. Kemudian saya mau tanya, kalau di rumah, di keluarganya Mbak Sri, ya ada apa Mbak Sri? Ininya ketawa, Bu. Sama Bu Santi dulu. Oh, iya. Oke. Nah, Diem. kemudian di keluarga ada nggak yang mengalami sakit juga kayak Mbak Sri? Ada yang punya apa namanya, dengar suara-suara atau apa? Ada. Ada. Siapa itu? Bude. Tapi itu mukul TV, Bu. Mukul-mukul. Sempat dirawat juga di rumah sakit jiwa. Iya, budenya. pernah. Jadi di keluarga ada ya. Iya, sampai mukul TV, Bu. Oke, baik, dilanjutkan ya. Nah, kalau di keluarganya Mbak Eni berapa Mbak Eni, sorry, maaf ya, Mbak Sri, Mbak Sri berapa bersaudara? Saya 2. 2 bersaudara. Iya. 2 bersaudara. Punya kakak. Kakak umurnya berapa? Nggak tahu. Kayaknya 30 apa ya? Oh. Pokoknya 5 tahun sama Oh saya. ya, berarti benar Dulu Mbak Sri. kakak saya TK. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu masih ada? Itu nggak, gambar. Mbak? Ya, gambar. Ini keluarganya Mbak Eni, Mbak Sri. Kemudian ini ada ibunya, ada bapaknya. Gitu. Ya. Kalau tadi yang sakit tadi ada di keluarga siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Oh, ada di keluarga ibu. Iya. Ada ibu ya. Budenya ibu. Iya. Berapa bersaudara ibunya? 2. 2. Kalau bapak? 1. Bapak 1 bersaudara. 1 aja tunggal Iya. ibunya, bapaknya. Iya. Kemudian masih ada bapak dan ibu masih sugeng ya, masih hidup ya? Masih? Oke. Masih. Baik. Simbah masih ada semuanya? Enggak, udah nggak punya sih, Mbak. Oh ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, ini pasti senang sekali kalau Mbak Eni ditanya, apa yang paling disukai dari diri Mbak Eni? Hal apa yang paling disukai dari diri Mbak Eni sendiri? Hidung saya, Bu. Iya, mancung ya, cantik banget kok memang. Iya, bibirnya juga bagus. Iya. Ibu juga. Oh, terima kasih. Ya. Kemudian paling suka bagian tubuh hidung ya. Iya, Bu. Kalau tinggi badannya gitu misalnya kan kelihatannya Mbak Sri itu tinggi sekali. Enggak, Bu, saya nggak suka, Bu. Oh, nggak suka? Nggak suka. Apa yang membuat nggak suka? Kata Eni tuh nggak suka ini. Jadinya saya juga nggak suka, Bu. Nggak suka karena tinggi badannya terlalu tinggi gitu? Iya, kata Eni gitu, Bu. Oh ya, tidak suka dengan tinggi badannya. Maunya semana? Eni, Bu. Ini kan sama saya segini, Bu. Oh. Iya, ini tuh kecil, Bu. Gitu, baik. Iya, Bu.
Kemudian cita-citanya dan harapannya Mbak Sri apa? Saya dulu Bu, saya dulu mau jadi dokter. Terus nggak bisa. Karena apa waktu itu hambatannya? Karena dulu sekolahnya nggak bisa. Kan saya terus itu Sakit. suka ngomong gitu katanya. Oke, kalau di rumah apa namanya, harapannya ibu bapak apa dengan Mbak Sri? Pengennya saya paling sekolah. Oh, pengen sekolah. Iya. Kalau di rumah suka bantu-bantu nggak? Enggak. Nggak suka bantu-bantu. Enggak disuruh. Kegiatannya apa kalau di rumah? Nonton TV, main, Oh, ngomong gitu. sama Eni. Oh iya ya. Kemudian, nah, bagaimana Mbak Eni tuh nganggap dirinya Mbak Eni apa? Apa saya itu orangnya bagaimana gitu? Saya tuh cewek Bu. Iya. Harusnya teman saya udah pada nikah Bu. Oh gitu. Mbak Sri juga pengen nikah. Iyalah Bu. Gitu. Jadi dengan belum nikah sampai saat ini, apa yang dirasakan Mbak Sri? Suka pengen Bu. Soalnya teman-teman SD saya udah pada nikah Bu. Ada perasaan malu kah atau biasa aja atau ya emang saya pikirin, saya nggak mikirin itu atau gimana? Saya masih nggak apa-apa sih Bu. Kan Eni juga belum nikah Bu. Oh gitu. Iya. Jadi merasa nggak apa-apa. Iya. Dengannya, gitu. Kan ada Eni Bu. Nah, oke. Nah kalau di rumah itu paling dekat dengan siapa? Atau punya selain temannya tadi di Eni? rumah dekat dengan siapa? Sama Ibu. Sama ibu. Apa yang Mbak Sri sukai sama ibu sehingga Mbak Sri merasa ingin dekat dengan ibu? Kan dulu kalau dimarahin sama bapak ke ibu. Oh, jadi orang yang paling berarti dalam hidupnya Mbak Sri itu ibu. Iya. Selain itu ada? Eni. Oh, ya ya. Kemudian kalau di kampung ada kegiatan-kegiatan nggak? Ada. Oh, apa kegiatannya kalau di kampung? Di Itu masyarakat? 17-an itu loh Bu. Oh, ikut lomba? Iya. Oh, terus kerja bakti? Sama Terus? teman-teman. Nyinom gitu? Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Nggak tahu, dijauhin saya. Oh, pada nggak diajakin? Iya, kenapa ya Bu ya? Ya, mungkin karena temennya belum dekat aja gitu. Nanti kalau udah sering-sering keluar, sering-sering bermain dengan mereka, maka nanti mudah-mudahan diajak sama mereka. Ya. Ya. Jadi memang kita harus, supaya kita dapat teman yang banyak, ya kita harus banyak berkomunikasi dengan orang lain. Kayaknya mereka takut sama saya deh Bu. Oh gitu. Iya. Soalnya saya suka ngomong sama Eni. Jadi hambatannya itu kalau Iya. kalau mau mulai pembicaraan, hambatannya itu. Iya, kan mereka nggak tahu Eni Bu. Katanya Eni nggak ada Bu. Kalau pas ngomong pertama kali gitu sudah pernah sama mereka? Pernah, tapi merekanya nanti lari Bu. Terus gimana Oh dong? ya, jadi orang lain menjauhi ya. Iya. Belum deket dengan Mbak Sri ya. Oke. Nah, Mbak Sri itu tadi agamanya Islam ya kan, pakai Iya. kerudung, cantik, solihah. Nah, apa kegiatan sehari-hari, kegiatan ibadah di rumah bagaimana? Nggak ibadah? Oh, nggak sholat? Enggak. Belum sholat atau nggak sholat? Nggak sholat. Apa alasannya kok nggak sholat? Kata Eni nggak usah. Oh gitu. Iya. Dan tadi temannya itu bilang nggak usah sholat gitu. Iya. Alasannya apa? Kalau yang dibilang Nggak atau yang apa-apa. diyakini sama Mbak Sri apa? Kata Eni nggak apa-apa. Oh, nggak sholat nggak apa-apa. Iya, ya udah saya ikut Eni. Gitu ya. Kan teman saya Eni Bu. Tapi punya agama, meyakini Islam. Iya kayak ibu. Oh, karena ibu Islam. Iya, kan pakai ini Bu. Sama kayak saya. Oh, itu pakai kerudungnya disuruh apa keinginan sendiri? Kata ibu bagus. Oh, terus karena kata ibu bagus pakai kerudung. Iya. Tapi seneng pakai kerudung. Iya kan ibu baik. Oh, iya ya. Wah, anak
anak solehah ya, mau apa namanya, dikasih tahu ibu ya, manut sama ibunya. Kemudian nah kita sekarang ngomongin tentang tadi yang diulang-ulang tadi. Itu adanya sejak kapan itu temannya itu? Kapan ya Bu? Kayaknya SMP apa ya Bu? Habis saya jatuh, terus saya dipukul bapak. Jadinya gitu. Saya lupa ya Bu. Oh iya. Nah, selain tadi dengar, tapi bisa lihat wujudnya? Ini? Atau cuma suaranya? Suaranya, tapi kadang dia kelihatan. Oh gitu, kadang-kadang kelihatan. Tadi kan bilang tingginya segini. Iya. Gitu, segininya Mbak Sri. Iya. Terus suaranya juga kedengeran. Apa yang sering dia omongin? Dia itu dengerin saya Bu. Jadi kalau saya cerita dia ngikutin iya gitu. Terus gak usah sholat gitu. Oh gitu. Terus akhirnya meyakini itu. Iya. Jadi sudah lama ya punya itu sejak SMP apa SMA tadi? SMP kayaknya SMP. Ya. Biru kok Bu dulu bajunya. Dulu bajunya biru. SMP ya. Oh Mbak Sri, pas bajunya masih biru. Iya. Oke, baik. Kemudian, nah, Bu Santi mau tanya tentang ingat hal-hal apa saja ya yang coba Mbak Sri, ya Bu Santi belum selesai loh ya, belum ada 20 menit kita bicara. Iya. Nah, coba ingat-ingat peristiwa yang sangat dikenang mungkin 1 tahun yang lalu, apa yang berkesan? Masih ingat nggak? Yang sedih Bu. Oh ya boleh, yang sedih, yang gembira, yang bahagia. Saya dulu diputusin pacar saya Bu. Oh, umur berapa itu? Lupa saya Bu. Jadi nggak ingat? Nggak ingat. Tapi cuma peristiwanya itu yang menyedihkan, iya, itu terjadi Bu. Saat diputusin ininya. Iya Bu. Udah lama, tidak tahu berapa tahun yang lalu, nggak ingat. Kalau, nah ingat nggak kalau kemarin kita ketemu hari apa? Pertama kali kita ketemu itu hari apa? Kayaknya kemarin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 15. Sip. Hari apa? Sekarang hari Senin. Wah, soalnya pinter. tadi ada upacara. Berarti kalau kemarin tanggal berapa? Kemarin 13. Ya Bu, 13 Bu. Kalau sekarang 15 berarti kemarin? 14 ya. Pintar. Oh iya 14. Iya. Oke. Nah, ya. Coba sekarang berhitung yang Saya 1 sampai hitung mundur dari 30 ke 1. Wah, banyak Bu. Ya nggak apa-apa. Oh ya, seingat semaunya aja. 15 ke 1. Sekarang kan tanggal 15. 15, terus tadi berapa? 14, 13, 12, 11, 10, 7, Tapi 10? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8-nya? Oh iya. Ketinggalan ya. Oh iya. Nanti belajar lagi. Oke. Ya. Nanti sama ini ya. Kalau tambah-tambahan. Nah, ini Bu Santi mau tanya. 20 kali 10 berapa? Kok gede-gede banget Bu. Ya berapa? 20 kali 20. 20 kali 10? Gak tahu Bu, banyak itu Banyak angkanya. ya. Nah, kalau 10 ditambah 15? Bentar ya, dihitung dulu ya. 25. Nah, pintar. Bisa. Pintar ya kalau nggak banyak-banyak ya. Iya bisa. Kalau 50 kurangi 14? 30. 30 berapa?
Gak tahu lah Bu, itu banyak. 36. Oh iya 36. Ya, oke ya. Nah kalau Mbak Sri itu saya mau tanya kegiatan sehari-hari ya sekarang ya. Kegiatan sehari-hari. Kalau makan, kemudian mandi, berpakaian itu harus diingatkan apa enggak selama di sini? Enggak, Semua sendiri? bisa. Bisa. Ini Ini yang dandanin siapa ini? saya. Oh ya. Kalau habis coba sebutkan habis mandi itu apa yang dilakukan? Mandi. Habis mandi, terus handuan, terus pakai baju Bu. Gosok gigi Kak? Iyalah. Oh, sip berarti ya. Iya. Kemudian kalau PAP PAK atau buang air kecil, buang air besar lancar? Lancar. Nah, lancar. Kemudian di sini kegiatannya tidur jam berapa? Tidur malam. Kalau malam hari tidur mulai jam berapa? Jam berapa ya? Gak bisa tidur saya tuh Bu. Oh ya, nggak minum obat? Iya, kadang nanti kalau susah nanti minta obat. Oh gitu. Jadi mulai biasanya perawatnya ganti kan jam Iya. 9. Habis ganti itu. Oh, habis ganti tidur. Terus kan nanti terus ganti terus tahu tidur. Tidur. Nanti jam 10 ya, berarti jam 10 ya tidur malam ya. Bangunnya jam Ya. berapa? Kalau ada adzan itu loh. Oh, berarti langsung sholat setelah itu? Enggak. Oh, enggak. Berarti 4 ya, jam 4.30. Soalnya ini masih tidur Bu. Oh ya. Kalau siang? Enggak. Bobo siang enggak? Tidur Enggak. siang enggak? Enggak pernah tidur siang. Tadi kan bilang susah tidur. Iya. Biasanya kalau susah tidur apa yang dilakukan? Ngomong sama Eni. Oh, ini itu ada terus ya? Iya. Pokoknya Nggak Eni ingat tuh ada. malam ada sepanjang waktu? Ada. Ada. Tapi dia mengganggu nggak? Enggak, dia kan teman saya Bu. Oh gitu. Iya Bu. Ya. Baik. Nah Mbak Sri di sini kan ini ya apa namanya harus tetap berkegiatan. Tadi katanya pengen cepet pulang. Iya mau pulang. Nah kalau syarat-syarat mau pulang itu ada syarat-syaratnya. Ada pertama bisa merawat diri, ya sudah bisa kapan bisa mengontrol mengontrol suara-suara yang tadi si ada Eni atau enggak. Eninya suruh pergi. Enggak disuruh pergi suruh tidak mengganggu. Kalau nanti pas mau kegiatan kalau ada suaranya itu namanya itu kalau ini Bu Santi mau bilang ya selama kita ngobrol ini kan dari tadi Mbak Sri ngomong ada Eni. Ada Eni. Tapi Bu Santi kok tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkan. Masa sih Bu? Iya, besok kita lihat lagi ya. Ya. Besok kita lihat lagi. Tapi kalau selama di sini Bu Santi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkan. Nah, itu bisa dihindari kalau Mbak Sri itu punya banyak kegiatan. Berarti saya nggak sama Eni terus Bu? Ya, dia memang akan selalu ada. Tapi kan kita bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan dia mengganggu atau enggak. Mengganggu itu bukan ayo Sri, gue ngomong, enggak, bukan mengganggu gitu. Tapi kalau jadinya malah asik ngobrol sama Mbak Eni. Ya, jadi harus di sini harus bisa berkegiatan supaya mengalihkan ya. Nanti ada belajar, kita akan belajar kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, misalnya menyiapkan makanan, menjaga kerapihan, mencuci baju, mencuci piring gitu. Dengar Pak? Dengar nggak? Iya. Coba diulangi. Suruh cuci piring. Iya, harus berkegiatan. Itu boleh pulang kalau sudah mandiri, sudah di sini mandi nggak usah diomongin, nggak usah disuruh, minum obat nggak usah disuruh, tinggal minta aja. Kemudian nanti juga bisa mengendalikan diri. Tapi nanti kalau nggak bisa tidur nanti perawatnya datang kok, bukan katanya saya Iya, berisi. dibantu supaya tetap bisa tidur kan. Nah itu syarat-syaratnya pulang.
Nah, kalau Mbak Sri mau pulang ya harus bisa mengendalikan itu. Ya. Oke, nah besok Bu Santi mau mengajarkan cara-cara itu untuk bisa mengendalikan. Kan kalau kita misalnya ada suara burung berkicau, di rumah kita ada burung, kita pasti dengar suara itu kan? Iya. Tapi kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, bisa sambil kita nggak fokus, oh dengerin suara burung terus, enggak kan? Tapi kita bisa berkegiatan yang lain walaupun burung itu terus berkicau. Iya. Ya, sehingga kegiatan kita sehari-hari juga akan tetap berjalan dengan baik. Kita akan bisa hidup normal seperti orang biasa. Iya. Gitu. Karena tadi kalau asik dengan Eni akhirnya ngomong sendiri terus. Iya. Iya kan? Nah, oke. Baik, saya kira ini sudah Bu Santi tanyakan beberapa hal. Nanti kalau ada yang Bu Santi ingin tanyakan lagi, apakah boleh? Boleh? Mbak Sri? Iya. Nanti kalau masih ada yang ingin Bu Santi tanyakan, apakah boleh? Boleh. Saya bertanya lagi? Boleh. Oke. Ya, Bu Santi kira itu kita sudah ngobrol panjang ya tadi ya. Gimana perasaannya setelah ngobrol tadi? Seneng. Berarti besok ketemu Ibu lagi ya? Boleh ya, besok ketemu lagi. Maunya jam berapa? Maunya habis makan siang ya? Makan siang, nanti kita ngomongin tentang yang tadi ya, Ya. suara temennya tadi ya. Eni? Ya. Oke, gitu dulu ya. Ya. Ya, sampai ketemu besok. Ya. Ya. Oke, sekarang mau ngapain? Mau berkegiatan apa? Mau main sama Eni? Oh ya, tidur aja. Sudah sore. Ya. Ya, oke, gitu ya. Ya. Bisa ya Bu? Ya. Pengkajian keperawatan kesehatan jiwa tidak hanya kita lakukan melalui wawancara dengan pasien, tetapi kita juga bisa melakukan atau menambahkan dengan pengamatan atau observasi. Observasi ini penting karena kita bisa menilai beberapa hal yang hanya bisa kita lakukan melalui observasi. Yang pertama adalah penampilan. Jadi kita melihat bagaimana penampilan klien atau pasien, apakah dia berpenampilan rapi atau penampilannya sesuai dengan kondisi, misalnya dia sedang di rumah sakit jiwa, apakah dia penampilannya itu berlebihan atau tidak. Kemudian apakah bajunya acak-acakan, bisa juga dengan bau ya. Jadi selain observasi itu menggunakan mata, kita juga menggunakan indera yang lain, yaitu penghidup kita. Misalnya pasien bau atau bau badannya tidak enak, itu bisa tercium dari penampilannya, bahwa menandakan bahwa pasien mungkin selama beberapa hari tidak mandi atau tidak melakukan pembersihan diri. Yang kedua, kita juga bisa menilai atau mengobservasi pembicaraan. Jadi kita bisa melihat apakah pasien itu selama berinteraksi atau kita amati lebih banyak membisu atau lebih banyak ngomong banyak-banyak atau yang disebut logore, atau bicaranya itu apatis dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita bisa melihat juga aktivitas motorik. Jadi apakah selama kita melakukan wawancara atau kita mengobservasi pasien, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas, bagaimana aktivitas motoriknya. Aktivitas motorik bisa menandakan bahwa pasien itu dia sedang gelisah. Ya, jadi kalau pasiennya ketika kita ajak ngobrol berbicara dia bolak-balik mondar-mandir, nah itu bisa dilihat dari atau dinilai berupa aktivitas fisiknya. Kemudian selain itu kita bisa mengobservasi bagaimana afeknya ya. Dari afek itu ada beberapa. Afek itu bagaimana penampilan secara raut mukanya. Raut mukanya apakah datar gitu, tidak ada perubahan roman pada saat ada stimulus, misalnya ada orang yang lain tertawa, dia cuma biasa saja, datar. Kemudian tumpul itu dia akan bereaksi ketika stimulusnya itu kuat atau stimulus emosinya itu kuat. Nah, lucu sekali atau menyedihkan sekali dia baru bisa bereaksi. Kemudian ada labil ya. Labil itu emosinya berubah-ubah. Setelah kita berbicara dengan dia kelihatan gembira, tiba-tiba pasiennya menangis. Nah itu afeknya labil atau berubah-ubah. Kemudian ada juga
afek tidak sesuai. Tidak sesuai itu bagaimana? Misalnya ketika orang lain itu merasakan stimulusnya itu berupa hal yang lucu, dia malah menangis, atau sebaliknya. Stimulusnya bisa menimbulkan kesedihan, dia malah tertawa. Nah, itu antara lain afek yang bisa kita observasi juga. Selain itu adalah alam perasaan. Jadi ketika kita berbicara dengan pasien, kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan pasien, bagaimana alam perasaannya, bagaimana data yang kita amati dari misalnya cara berbicaranya dia, misalnya sedih, apakah dia sedih, putus asa, gembira, atau malah justru takut, atau senang sekali, atau khawatir sekali terhadap sesuatu. Nah, ini ada kita isi atau kita tuliskan pada status alam perasaan. Selain itu arus pikir ya. Arus pikir itu adalah kita bisa melihat beberapa hal yang terlihat tertampilkan ya, ditampilkan dari bagaimana cara dia berpikir. Misalnya dia sedang ngomong A gitu ya, kita menanyakan dengan A, kemudian pasiennya menjawab dengan B, atau dia akan menjawab dengan B, menjawab dengan A tapi muter-muter ya. Jadi itu proses pikir atau arus pikirnya pasien. Ada beberapa hal nanti bisa dilihat di buku panduan ya, ada namanya sirkumtansial, ada tangensial, ada kehilangan asosiasi, ada flight of idea, ada blocking ya, ada perseverasi dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca lebih lanjutnya di buku panduan. Kemudian, nah bagaimana kita juga menilai pada observasi itu adalah bagaimana interaksi selama wawancara. Apakah dia kooperatif? Apakah dia menunjukkan sikap bermusuhan kepada kita? Nah, tidak akomodatif, dia apatis dan lain sebagainya. Itu adalah kita tuliskan pada saat kita wawancara bagaimana arus pikirnya. Nah, yang terakhir adalah tingkat kesadaran. Pada umumnya tingkat kesadaran ini adalah komposmentis atau sadar. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat pasien berada di ICU, dia meneracau gitu ya, itu berarti dia mengalami delirium. Jadi kita bisa menilai bagaimana tingkat kesadarannya pasien, tapi biasanya kalau sedang di rumah sakit jiwa, pasiennya bisa kita ajak interaksi, berarti dia kesadarannya komposmentis. Nah, itu beberapa hal secara detail, nanti bagaimana cara mengkajinya, kemudian apa namanya, itu bisa dilihat di buku panduan pengkajian. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.